Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pembiayaan dengan Anuitas. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota di kelompok kami yang beranggotakan saya Eka Susilawati dengan NIM 02402018. Saya Irwadi Febrian dengan NIM 02402012. saya Janis Ahmad Abdul dengan NIM 0240020002. Saya Siti Fatimah dengan NIM 02402011. Saya Zumrodun Hasanah dengan NIM 02402025. Saya Rati Oktavia dengan NIM 02402036. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anuitas. Di dunia perbankan, anuitas adalah sebagai produk kredit dan jenis bunga dengan cicilan berjangka dan jumlah tertentu, dengan bunga atau tanpa bunga. Anuitas adalah pembayaran yang dilakukan nasabah dengan nominal dan markup bunga tetap sebagai komponen kredit. Bunga anuitas adalah perpaduan flat dan efektif interest. Anuitas bertujuan untuk menjamin keamanan transaksi baik dari pihak bank maupun nasabah. Lanjut jenis-jenis anuitas. 1. Anuitas biasa. Anuitas biasa atau anuitas sederhana adalah jenis anuitas paling umum digunakan di dunia perbankan. Dalam konsep ini, anuitas adalah sesuatu yang dibayarkan begitu kredit atau investasi selesai. 2. Anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo berbanding terbalik dengan anuitas sederhana. Tidak bisa mengambil uang berikut bunga anuitasnya kapan saja. Begitu transaksi perbankan disepakati, tidak bisa mendapat pencairan anuitas sebelum waktu kesepakatannya. 3. Anuitas tangguhan. Anuitas tangguhan adalah kombinasi dari anuitas biasa dan jatuh tempo. Pencairan anuitas tangguhan memiliki jatuh tempo dengan durasi pendek. Dalam 1 tahun, anuitas tangguhan dapat cair sebanyak 2-4 kali. Yang terakhir ada anuitas langsung, yaitu anuitas dengan pembayaran rutin dengan jumlah tertentu sama seperti anuitas biasa. Jenis anuitas satu ini juga sangat umum ditemukan di Indonesia, terutama di dunia kredit. Kemudian saya akan membahas tentang rumus bunga anuitas. Menghitung besar bunga periode pertama B sub 1. B sub 1 sama dengan M kali I, di mana B sub 1 sama dengan besar bunga pada angsuran pertama atau angsub 1. M itu sama dengan modal atau besar pinjaman nilai tunai. I sama dengan persentase bunga atau persen. Nah, rumusnya itu yang satu lagi yaitu B sub N sama dengan A min A sub N. Menghitung besar angsuran A sub N. A sub N sama dengan A sub 1 dalam kurung A plus I N min 1, di mana A sub N besar angsuran ke 1, A sub 1 besar angsuran pertama. Rumusnya A sub 1 sama dengan A min B sub 1. Anuitas angsuran plus bunga A sama dengan A sub N plus B sub N. Nah, rumus menghitung besar anuitas A sama dengan M dikali dalam kurung I per 1 min dalam kurung 1 tambah I tutup kurung minus P, yang artinya adalah A sama dengan besar anuitas, M modal atau besar pinjaman nilai tunai, I presentasi bunga dalam tahun atau bulan dalam persen, P itu jangka waktu pinjaman. Selanjutnya yaitu contoh kasus anuitas. Yang pertama ada dari Pak Dimas Arya Ditya meminjam uang di bank sebesar 10 juta dengan bunga 3% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 1,5 tahun. Yang pertama ada besar anuitas yang harus dibayar setiap bulannya. Yang kedua besar angsuran pertama. Yang ketiga ada besar angsuran ke-10. Yang pertama ada A sama dengan M sama dengan 10 juta, I sama dengan 3% per 1 tahun, sama dengan 0,03 per 1 tahun, sama dengan 0,03 per 12 tahun, sama dengan 0,0025 per 1 bulan. I sama dengan 0,0025 per bulan. P sama dengan 1,5 tahun atau 18 bulan. A sama dengan M dikali dalam kurung I per 1 minus dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min P
A sama dengan 10 juta dikali 0,0025 per 1 min dalam kurung 1 plus 0,0025 tutup kurung min 18. A sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 0,0025 per 1 min dalam kurung 1,0025 tutup kurung min 18. A sama dengan 10 juta dikali 0,0025 per 1 min 0,9560512 tutup kurung. A sama dengan 10 juta dikali 0,0025 per 0,044395. A sama dengan 10 juta dikali 0,05688221. A sama dengan 568.828,21. Yang soal kedua yaitu besar angsuran pertama. Rumusnya A sama dengan A sub 1 plus B sub 1. A sama dengan 568.828,21 dikurangi dalam kurung 0,0025 dikali 10 juta sama dengan 568.828,21 dikurangi 25.000. Jadi hasilnya yaitu 543.828,21. Untuk yang soal ketiga yaitu besar angsuran ke-10 atau A sub 10 dengan rumus A sub N sama dengan A sub 1 dalam kurung 1 plus I tutup kurung N pangkat min 1. A sub 10 adalah sama dengan A sub 1 dalam kurung 1 plus 0,0025 tutup kurung pangkat 9. A sub 10 sama dengan 543.828,21 dikali 1,0025 pangkat 9 sama dengan 556.336,25. Tabel angsuran bulanan. Diketahui M sama dengan 10 juta, I sama dengan 0,0025 per bulan, P sama dengan 1,5 tahun atau 18 bulan. Pada bulan ke-0, angsuran 0, bunga 0, anuitas 0, sisa saldo 10 juta. Bulan ke-1, angsurannya 543.828,21. Bunganya 25 juta. Anuitasnya 568.828,21. Sisa saldo 9.451.171,79. Pada bulan kedua, angsurannya 547.187.078. Bunganya 23.640,43. Anuitasnya 568.828,21. Sisa saldonya 8.910.984,01. Pada bulan ketiga, angsurannya 546.550,72. Bunganya 22.277.046. Anuitasnya 568.828,21. Sisa saldo 8.346.433,29. Bulan ke-18, angsuran 0, bunga 0, anuitas 568.828,21. Jadi, sisa saldo atau utangnya lunas pada bulan 18. Selanjutnya, saya akan menuliskan penjelasan dari tabel angsuran, yaitu bunga B sub 1 sama dengan 0,0025 kali 10 juta.
sama dengan Rp25.000. Angsuran angsur 1 sama dengan Rp568.828,21 perak dikurang Rp25.000 sama dengan Rp543.828,21. Sisa saldonya itu sama Rp10.000 dikurangi Rp543.000, 10 juta dikurangi Rp543.828 sama dengan Rp9.456.171,79. Bunga besok 2 0,0025 kali 9.456.171,79 rupiah sama dengan Rp23.640,23. Angsuran aksep 2 yaitu Rp568.828,21 dikurangi Rp23.640,43 sama dengan Rp548.187.078. Sisa saldonya itu Rp9.456.171,79 dikurangi Rp548.000 dikurang Rp548.187,78 sama dengan Rp8.910.984,01. Nah, bunga besok 3 yaitu 0,0025 kali 8.910.984 sama dengan Rp22.277,46. Angsuran asup 3 sama dengan Rp568.828,21 dikurangi Rp22.277,46. Hasilnya Rp546.552. Sisa saldonya yaitu 10 juta dikurang Rp546.552,72 yaitu Rp8.364.433. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, yaitu Pak Ian membeli motor secara kredit dengan tenor 1 tahun yang dibayar per bulan. Plafon atau P sama dengan 20 juta, angsuran atau T sama dengan 12 kali, bunga atau I sama dengan 10% per tahun. Pertama, hitung bunga anuitas. Bunga sama dengan SP dikali I dikali 360 per 30 sama dengan 20 juta dikali 0,10 dikali 30 per 360 sama dengan 20 juta dikali 0,10 dikali 0,0833 sama dengan 1.666.667. Kemudian hitung total angsuran bulanan. Total angsuran sama dengan P kali I per T plus bunga sama dengan 20 juta dikali 0,10 per 12 sama dengan 1.666.667 sama dengan 2 juta per 12 ditambah 1.666.667 sama dengan 166.666.667 sama dengan 1.666.667 sama dengan 1.833.333,33. Jadi jumlah total angsuran bulanan adalah sekitar 1.833.333,33 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah anuitas adalah sebuah pembayaran yang dilakukan nasabah dengan nominal dan markup bunga tetapi tetap sebagai komponen kredit. Bunga anuitas adalah perpaduan dari flat dan effective interest. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.